Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membawakan sebuah materi mengenai tren dan isu yang berkaitan tentang pembelajaran matematika. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Hikmah yang akan membawakan materi pengertian pendekatan pembelajaran. Yang pemateri kedua yaitu Nur Sadana yang akan membawakan materi tentang fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Pemateri ketiga yakni Elva Natasha yang akan membawakan materi tentang macam pendekatan pembelajaran. Baik, langsung saja pengertian pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach, yang salah satu artinya adalah pendekatan. Dalam pengajaran, approach diartikan sebagai a way of beginning something, yang artinya cara memulai sesuatu. Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai suatu proses pembelajaran. Cara memulai suatu proses pembelajaran seperti yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu seperti menanyakan kabar siswa, menanyakan kehadiran siswa, dan lain sebagainya. Dan lebih luas lagi, pendekatan berarti dapat diartikan cara memulai suatu pembelajaran atau seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran menurut Saiful adalah sebagai aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pengertian pendekatan pembelajaran. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Nur Sadana, yaitu fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Sadana. Saya akan melanjutkan pemaparan dari materi kami, yaitu bagian B, fungsi pendekatan dalam pembelajaran. Adapun fungsinya yaitu pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang terakhir, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Natasha. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh saudari Nur Sadana. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Dilihat dari pendekatan sudut pandangnya, pembelajaran terbagi menjadi dua jenis pendekatan, yaitu student centered approach dan teacher centered approach. Student centered approach merupakan pendekatan pembelajaran yang dipusatkan kepada siswa, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, adapun yang termasuk pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa antara lain pendekatan saintifik dan pendekatan proses. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik berperan aktif mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Adapun prinsip dalam pembelajaran saintifik antara lain pembelajaran berpusat kepada siswa, pembelajaran membentuk student self concept, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari, menganalisis, menyimpulkan konsep, pengetahuan, dan prinsip. Kemudian memberikan pembelajaran
mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Kemudian, langkah-langkah pendekatan saintifik. Pertama, observing, yaitu mengamati. Kemudian, questioning, yaitu menanya. Kemudian, associating, yaitu menalar. Experimenting, yaitu mencoba. Dan networking, membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Kemudian pendekatan kedua, yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau menyusun suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan kedua, teacher-centered approach, merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru, di mana pada pendekatan ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Adapun yang termasuk dalam pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru yaitu pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka, baik sebagai anggota keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Adapun tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran kontekstual, yang pertama, mengkaji materi pembelajaran yang akan diajarkan, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari, memilih materi pelajaran, kemudian menyusun persiapan konteks KBM, melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual, dan melakukan penelitian otentik terhadap apa yang telah dipelajari oleh siswa. Kemudian dilihat dari pendekatan materinya, pembelajaran dibagi menjadi dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan deduktif merupakan pembelajaran yang sering disebut dengan pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkatkan penerapan teori. Pembelajaran pendekatan deduktif ini menekankan guru untuk mentransfer informasi atau pengetahuan yang dimilikinya kepada siswanya. Menurut Sagala, langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pendekatan deduktif, yang pertama, guru memilih konsep, prinsip, atau aturan yang akan disajikan dalam pendekatan deduktif. Kemudian, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Kemudian, guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum. Guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Kemudian, pendekatan kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan penekanan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut dengan pendekatan mengambil kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum.
Kemudian menurut Sagala, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pembelajaran pendekatan induktif yaitu pertama, memilih dan menentukan bagian dari pengetahuan. Kemudian menyajikan contoh spesifik dari konsep. Kemudian bukti-bukti disajikan dalam bentuk contoh tambahan dengan tujuan membenarkan atau menyangkal hipotesis yang dibuat siswa. Kemudian disusun pernyataan tentang kesimpulan, misalnya berupa aturan umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah tersebut, baik dilakukan oleh guru maupun siswa. Demikian materi yang saya sempat jelaskan. Terima kasih.